Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bapak, ibu-ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim ketika menggambarkan tentang sesuatu seringnya menggambarkan dengan dua hal yang satu dengan lainnya itu berlawanan. Maka kita akan dapatkan Al-Quran itu menggambarkan tentang kebahagiaan dan kesedihan. Al-Quran itu menggambarkan tentang orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi. Al-Quran juga menggambarkan tentang siang dan malam, hidup dan mati, dan lain sebagainya. Dan ketika Al-Quran menggambarkan tentang orang-orang yang beruntung, biasanya lebih menggambarkan tentang keberuntungan nanti yang lebih besar dibandingkan dengan keberuntungan dunia, yaitu keberuntungan di akhirat. Sebaliknya, Al-Quran juga akan menggambarkan tentang orang-orang yang merugi, dan lebih besar lagi nanti orang-orang ini adalah orang-orang yang merugi di akhirat sana. Maka ada beberapa orang-orang yang merugi menurut pandangan Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW itu sedang duduk bersama para sahabat. Lalu beliau terdiam cukup lama dan tidak ada satu sahabat pun yang berani menegurnya. Setelah itu barulah beliau berbicara kembali kepada para sahabat. Maka beliau akhirnya menyampaikan, ketika tadi kita sedang duduk bersama-sama, lalu malaikat Jibril turun mendatangiku, dan dia menginformasikan kepadaku bahwasannya ada dua golongan manusia yang dia merugi. Yang pertama adalah orang-orang yang ketika masuk bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang ketika mereka semua sudah dewasa lalu mendapatkan orang tuanya masih hidup dan orang itu tidak bisa masuk surga karena disebabkan oleh orang tuanya. Artinya orang tua yang masih hidup itu seharusnya menjadi jalan untuk menuju surga bagi anak-anaknya, tetapi tidak dengan orang-orang yang model kedua ini. Maka orang-orang yang pertama yang ketika masuk bulan Ramadan tetapi dosa-dosa tidak diampuni, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketika masuk bulan Ramadan, mereka yang harusnya berpuasa malah tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Padahal bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sering sekali hadis ini diinformasikan kepada kita semua. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan bahwasannya perintah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan penuh pengharapan akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya untuk Allah saja puasanya, maka ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu.
Kemungkinan yang kedua adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang yang berpuasa tetapi puasanya itu tidak memberikan efek terhadap dirinya. Maka mereka semua, sebagaimana diinformasikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat-sangat rugi kalau kita berada di bulan Ramadan tetapi kita tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para sahabat Nabi pun setiap sebelum mereka berbuka puasa, yang mereka pinta itu hanya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah sahabat yang berdoa sebelum berbuka puasa adalah, Allahumma inni as'aluka birahmatika an taghfirli. Ya Allah, aku memohon dengan rahmatmu untuk engkau mengampuni dosa-dosaku yang telah berlalu. Dan itu yang dipinta oleh para sahabat ketika mereka ingin berbuka puasa. Orang-orang yang pertama inilah orang-orang yang ketika masuk bulan Ramadan tetapi mereka tidak diampuni dosa-dosanya karena mereka melewati Ramadan dengan begitu saja, tidak dengan mengisi kegiatan yang positif, tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan naudzubillah sampai tidak melakukan puasa di bulan Ramadan ini, yang mana berarti dosanya itu sangat besar sekali, karena ibadah puasa adalah di antara salah satu rukun yang kita ketahui bersama. Rukun itu adalah pondasi. Kalau masjid ini salah satu pondasinya itu tidak kokoh, maka bisa jadi masjid ini akan rubuh. Begitu juga dengan agama ini. Ketika agama ini salah satu rukunnya tidak dilakukan, maka itu akan memberikan efek yang negatif terhadap orang yang pemeluknya, kita sebagai pemeluk agama dan agama ini juga. Ini yang orang-orang yang pertama yang merugi, mereka yang selalu dihampiri bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah orang-orang yang mereka tidak berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Berbakti kepada orang tua ketika masih hidup itu adalah jalan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi yang beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau bertemu dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi berpesan kepada Umar, kalau engkau bertemu dengan orang ini, maka mintalah doa kepadanya karena doa dia langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ini tinggal di negeri Yaman yang kita kenal dengan Uwais Al-Qarni, Pak. Uwais Al-Qarni ini mempunyai keinginan sekali untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi dia punya kendala, orang tuanya sudah sepuh dan dia tidak ingin meninggalkan orang tuanya. Maka keinginan itu akhirnya tidak tersampaikan sampai orang tuanya meninggal, Nabi Muhammad pun telah meninggal dunia. Ketika zaman Umar Ibn Khattab, maka setiap tahun haji Umar itu mencari-cari. Ketika ada rombongan dari Yaman, mereka bertanya, siapa di antara kalian yang mempunyai tanda-tanda seperti ini? Dalam satu riwayat itu Uwais Al-Qarni mempunyai tanda bahwasanya dia mempunyai tanda di belakang punggungnya, Pak. Ada tanda putih seperti itu. Setiap tahun Umar selalu bertanya kepada rombongan dari Yaman. Akhirnya satu saat Umar bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Maka ditanya, wahai Uwais, apa yang membuat kamu menjadi seperti ini sehingga Nabi Muhammad SAW memesankan kepadaku apabila saya bertemu dengan kamu untuk meminta doa darinya? Maka Uwais bercerita bahwasannya dia mempunyai orang tua sudah sepuh dan saya mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi Allah mentakdirkan Nabi Muhammad meninggal, dan ketika beliau meninggal baru orang tua saya meninggal dan saya baru bisa pergi ke kota Madinah.
Maka di antara salah satu dosa yang besar itu adalah uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Dan di antara wasiat yang Allah perintahkan kepada semua muslim adalah untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Maka orang yang merugi, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, adalah ketika kita mendapatkan orang tua kita sudah dewasa, tetapi yang seharusnya orang tua kita menjadi jalan surga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah sebaliknya. Ini adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi seperti ini adalah orang-orang yang merugi yang berkait dengan dirinya sendiri. Nanti ada orang-orang yang merugi yang itu terkait dengan orang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabat, beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian semua tahu orang-orang yang kere itu seperti apa? Maka para sahabat semuanya menjawab, "Al-muflisu fina man la dinar wa la dirham." Orang-orang yang bangkrut di antara kami itu ya Rasulullah adalah orang-orang yang tidak ada yang enggak punya dirham, yang enggak punya dinar di kantong-kantong mereka. Maka Nabi Muhammad SAW meluruskan para sahabat. Beliau menjawab, "Al-muflisu min ummati," orang-orang yang bangkrut dari golongan umatku nanti di hari kiamat adalah man ya'ti yaumal qiyamati bihasanat. Orang itu datang nanti di akhirat dengan banyak kebaikan yang ada di dalam dirinya. Tetapi kebaikan itu yang harusnya menjadi penolong dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala malah habis disebabkan beberapa hal. Yang pertama, faqad syatama hada, karena orang ini dulu suka mencaci maki saudaranya. Wa safaqad dama hada, dan dulu dia di dunia suka membunuh orang lain. Maka ketika banyak orang yang dizalimi olehnya, lalu banyak yang menuntutnya nanti di akhirat, dan tidak ada kebaikan lagi di dalam dirinya, maka yang terjadi adalah keburukan orang-orang yang dulu dizalimi itu dipindahkan kepada dia semua. Dan ini adalah orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Makanya pesan Allah Subhanahu wa taala, selain berbuat baik kepada orang tua dan berbakti, maka pesannya adalah wal aqrabin, terhadap orang-orang yang kerabat dekat dengan kita, wal jaril junubi, dan tetangga-tetangga yang ada di dalam lingkungan kita. Mereka adalah orang-orang terdekat kita yang mereka harusnya itu aman dari mulut dan perilaku negatif kita. Karena mereka adalah orang-orang yang Allah wasiatkan untuk kita berbuat baik kepadanya. Maka ketika nanti kita di hari kiamat dan kita membawa kebaikan yang sangat banyak, tetapi kebaikan itu justru malah habis dikarenakan kita tidak berbuat baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita suka mencaci maki, suka menghina, suka memfitnah dan lain sebagainya. Dan ini adalah orang-orang yang merugi yang berkaitan dengan orang lain. Maka setiap urusan yang itu hubungannya dengan orang lain, itu Allah tidak pernah akan menggugurkannya kecuali orang itu langsung meminta maaf kepada orang tersebut. Tetapi kalau hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah selesai. Makanya kezaliman itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita raddul mazalim, sampai kita mengembalikan kezaliman itu kepada orang yang dulu pernah kita zalimi. Artinya kita memohon untuk dimaafkan dan dihapuskan kesalahan yang pernah kita berbuat kepada orang itu. Karena kalau nanti sudah sampai di hari kiamat, maka setiap orang mempunyai kesibukannya masing-masing. Setiap orang akan berurusan dengan urusannya masing-masing. Semua orang tidak peduli dengan orang-orang yang dulu dikenal di dunia ini. Maka jangan sampai kita merugi dengan
kebaikan yang dulu kita tanam di dunia tetapi tidak membawa kebaikan kita di akhirat. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang merugi dirinya dan keluarganya. Maka orang-orang yang merugi diri dan keluarganya adalah orang-orang yang mendapatkan kerugian yang benar-benar nyata. Di dunia kita mempunyai keluarga, kerabat dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti kita di akhirat tidak berjumpa dengan mereka. Karena al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Setiap pertemanan di dunia ini itu nanti akan terputus di akhirat, terkecuali orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hidup di dunia ini bersama anak-anak kita, maka ajarkan anak-anak kita itu untuk tahu siapa Tuhannya, tahu siapa nabinya, tahu siapa saudaranya, sehingga nanti kita bisa bertemu dengan mereka nanti di akhirat sana. Jangan sampai kita menuju surga, anak-anak kita menuju neraka. Nauzubillah min dzalik. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang nanti di hari kiamat bukan hanya dia yang merugi tetapi semua keluarga juga merugi. Dan itu adalah sebenar-benar kerugian yang paling nyata yang diterima oleh orang yang pernah hidup di dunia ini. Bagaimana supaya kita tidak merugi dan keluarga kita bisa berjumpa lagi nanti di akhirat? Maka caranya satu. Pantaskanlah diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaklah anak-anak kita untuk bersama-sama kita menuju jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nanti akan mempertemukan kita dengan mereka. Dan itulah nanti yang akan mengumpulkan kita dengan mereka. Dan takwa itulah nanti yang akan menjadi bekal kita semua, bukan hanya kita tetapi anak-anak kita dan keturunan kita. Dan bulan Ramadan ini adalah momen yang paling tepat untuk kita mengajak diri kita, keluarga kita, kerabat kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah tutup perintah puasa itu dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri orang bertakwa, dia tidak akan mudah untuk menyakiti saudara dengan mulutnya, dengan perilakunya dan sebagainya. Dia akan sangat mudah untuk memaafkan dan mentolerir kesalahan saudara-saudaranya. Karenanya puasa ini mengajarkan kita untuk bisa menahan diri sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Astaudiukumullah fi ri'ayatihi wa dhimmatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.